wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Pada materi garis singgung lingkaran, terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, jadi nanti dalam soal itu ada sebuah persamaan lingkaran. Jadi ada sebuah lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran tapi melalui titik. Nah, titiknya ini ya. Gitu. Jadi nanti di dalam soalnya diketahui persamaan lingkaran, kemudian diketahui juga titiknya gitu yang dilalui garis singgung tersebut. Lalu nanti yang diminta soal adalah mencari persamaan garis singgungnya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah diketahui gradien garis singgungnya gitu. Jadi ada sebuah lingkaran, kemudian ada diketahui gradien garis singgungnya, di mana gradien itu adalah kemiringan ya, atau disimbolkan dengan huruf M kecil ini gitu. Jadi nanti di dalam soalnya diketahui persamaan lingkarannya, kemudian diketahui juga sebuah gradien garis. Baru nanti dicari garis singgung lingkarannya. Oke, karena ada dua kondisi seperti yang tadi sudah dibahas, maka pembahasan untuk materi garis singgung lingkaran akan Ibu bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang pertama yang sekarang akan dibahas adalah tentang garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Jadi nanti untuk garis singgung lingkaran yang diketahui gradien garis singgungnya nanti akan dibahas di bagian kedua atau di video pembelajaran bagian kedua. Oke, kita langsung saja ke materinya. Untuk materi garis singgung lingkaran bagian pertama yaitu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Nah, misalnya ada sebuah titik namanya titik A. Titik tersebut adalah X1, Y1 terletak pada lingkaran. Nah, di sini Ibu sudah merangkum beberapa atau ada 3 buah persamaan garis singgung lingkaran berdasarkan bentuk persamaan lingkarannya. Ada yang berpusat di 0,0, ada yang berpusat di A, B, dan ada persamaan umum lingkaran. Oke, kita lihat yang pertama untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan garis singgungnya adalah X1X atau X1 dikali X ditambah Y1 Y sama dengan R kuadrat. Nah, nanti si X1 dan Y1-nya itu kalian ganti oleh titik yang diketahui di soal. Tadi kan dimisalkan ya titik A-nya itu adalah X1, Y1 gitu. Jadi nanti tinggal substitusi titik yang diketahui ke persamaan garis singgung lingkarannya gitu. Oke, untuk persamaan lingkaran yang kedua yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B yaitu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgungnya adalah X1 dikurangi A dikali X min A ditambah Y1 dikurangi B dikali Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Memang lebih panjang rumusannya dari persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ya, tapi kalian jangan khawatir. Untuk mengingatnya ada triknya. Di bentuk persamaan lingkarannya itu kan X min A ya, X min A kuadrat, Y min B kuadrat. Jadi untuk persamaan garis singgungnya tinggal kalian tambahkan X min A lagi, tapi kalian ganti X-nya menjadi X1 dan Y-nya menjadi Y1 gitu. Dimana sama seperti yang di awal X1 dan Y1-nya itu diganti dengan titik yang diketahui gitu ya. Itu triknya untuk mengingat rumusan persamaan garis singgung lingkaran dari persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk persamaan
persamaan lingkaran yang ketiga itu adalah persamaan umum lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk persamaan garis singgungnya, nah, lebih panjang lagi nih. X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2 dikali X ditambah X1 ditambah B per 2 dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini, persamaan garis singgung yang ketiga ini, kalian jangan khawatir karena lebih panjang, memang sulit untuk mengingatnya. Jadi triknya adalah ketika di soal itu diketahui persamaan umum lingkaran seperti ini, yang bentuk nomor 3, untuk lebih mudah mengingatnya, kalian tinggal dirubah saja si persamaan lingkarannya ke persamaan lingkaran yang nomor 2, ke nomor 2 gitu. Jadi persamaan umum lingkaran yang ini yang diketahui di soal, kalian rubah ke persamaan umum yang berpusat di A, B yang ini gitu ya. Caranya berarti kalian yang pertama tinggal kalian cari dulu titik pusatnya, yang kedua kalian cari jari-jarinya. Nih, seperti ini. Jadi untuk mengubah bentuk persamaan umum lingkaran ke bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, tadi yang pertama kalian cari dulu titik pusatnya, di mana titik pusat kan biasanya disimbolkan dengan A, B ya. Nah, pusat A, B, A-nya, A kecilnya ini adalah sama dengan kalian nyarinya negatif 1 per 2 dikali A kapital. Nah, di persamaan umum lingkaran kan ada A kapital ini ya, koefisien X-nya, misalnya 4X, berarti A-nya 4 gitu. Itu untuk A, kemudian untuk B-nya negatif 1 per 2 dikali B kapital, yaitu B kapital itu adalah koefisien Y-nya. Itu untuk mencari titik pusat. Kemudian yang terakhir, mencari jari-jari. Rumusannya adalah R sama dengan akar dari, nah tadi kan titik pusatnya udah diketahui, udah dihasilkan ya, A sama B, A kecil dan B kecil. Nah, jari-jarinya tinggal kalian akarkan, A dikuadratkan ya, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C-nya, C-nya kan C kapital sudah diketahui di soalnya gitu. Jadi didapatlah titik pusatnya dan jari-jarinya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas deh ya contoh soal, salah satu contoh soal yang kondisinya seperti ini, misalnya diketahuinya persamaan umum lingkaran agar memudahkan kalian gitu. Oke, seperti itu untuk rumusan persamaan garis singgung ada 3, dimana yang harus kalian ingat 2 saja ya, tadi yang sudah Ibu bilang karena yang ketiga ini terlalu panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau menghafalnya boleh, tapi matematika kan bukan ilmu hafalan ya gitu, jadi cukup dipahami saja tadi triknya ya, yang Ibu bilang merubah bentuk persamaan lingkaran ke bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Oke, kita langsung bahas ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34 melalui titik P 3,5 gitu. Jadi di soal yang pertama ini persamaan lingkarannya berpusat di 0,0 ya. Nah, jadi di sini sudah tuliskan persamaan garis singgungnya ya, yang nanti kalian akan gunakan di rumusannya. Oke, kita selesaikan soal ini. Langkah pertama, kalian harus mensubstitusikan titik yang diketahui, di sini titiknya titik P, 3,5 pada persamaan lingkaran. Tujuannya adalah untuk membuktikan atau memastikan bahwa si titik P ini betul-betul ada pada lingkaran gitu. Jadi kita bisa menggunakan rumusan yang ini gitu. Oke, kita tuliskan dulu persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Kita substitusikan, kita ganti X-nya 3, Y-nya 5. Jadi 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9, 5 kuadrat hasilnya 25. Jadi 9 ditambah 25 sama dengan 34. Jadi sama ya seperti R kuadrat yang diketahui di soal. Jadi kita sudah bisa memastikan bahwa si titik P 3,5 ini terletak pada lingkaran.
Nah, setelah kita membuktikan titik tersebut terletak pada lingkaran, kita bisa menentukan atau mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung atau disingkat PGS lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34 adalah, kita gunakan rumusan yang ini ya. Kita tuliskan rumusannya, X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi kita ganti atau substitusikan titik X ini, 3 ini ke X1, kemudian 5-nya ke Y1. Gitu. Oke. Langsung saja kita substitusikan, hasilnya jadi 3X ditambah 5Y sama dengan 34. Atau jawabannya bisa 3X ditambah 5Y dikurangi 34 sama dengan 0. Jadi 34-nya bisa dipindah ruas. Ini digunakan jika soalnya itu berbentuk pilihan ganda kan, jadi ada beberapa pilihan. Jadi kalau misalnya tidak ada di pilihan jawaban yang pertama, jadi kalian cari jawaban yang kedua gitu. Kecuali kalau misalnya soalnya itu uraian, jadi kalian cukup mengerjakan sampai sini saja sudah betul gitu. Atau misalnya pengen lebih lengkap lagi, bisa dituliskan jawaban yang lainnya gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita tuliskan kesimpulannya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34 melalui titik P 3,5 adalah 3X ditambah 5Y sama dengan 34 atau 3X ditambah 5Y dikurangi 34 sama dengan 0. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran X ditambah 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 25 melalui titik P negatif 5,7. Oke, untuk langkah penyelesaiannya sama seperti contoh soal sebelumnya. Pertama kita harus mensubstitusikan dulu titik yang diketahui ke persamaan lingkaran gitu ya. Nah, di sini kebetulan persamaan lingkarannya itu berpusat di A, B ya. Di mana A-nya itu berapa nih? A-nya min 1 ya. A-nya min 1, B-nya 4 gitu kan. Karena kan bentuk persamaan lingkaran itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Jadi A-nya 1 gitu ya. Min dikali min jadi positif gitu. Oke, kita tuliskan dulu untuk persamaan lingkarannya. X ditambah 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 25. Kita ganti X-nya negatif 5, Y-nya 7 ya. Oke, kita substitusikan. Jadi negatif 5 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 7 dikurangi 4 dikuadratkan. Sama dengan kita operasikan negatif 5 ditambah 1 hasilnya negatif 4 kuadrat. Kemudian ditambah 7 dikurangi 4 hasilnya 3 kuadrat ya. Jadi negatif 4 kuadrat hasilnya 16 ditambah 3 kuadrat hasilnya 9. Hasilnya 16 ditambah 9 25. Itu untuk membuktikan ternyata sama hasilnya ya. Jadi si titik P ini sudah dapat dipastikan dia ada pada lingkaran ini ya, lingkaran diketahui soal. Oke, kita langsung mencari persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X ditambah 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 25 adalah, kita tuliskan rumusan untuk persamaan garis singgung lingkaran yang ini ya. Ini. Oke, kita lihat, tuliskan dulu rumusannya. Setelah itu kita langsung ganti X1-nya dengan negatif 5, Y1-nya ganti dengan 7 gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. X1-nya kita ganti dengan negatif 5, A-nya kan tetap ya, tadi plus 1. X min A-nya kan tadi X plus 1 ya. Nah, X plus 1 ditambah Y1-nya 7 dikurangi B kan tadi 4. B-nya 4, Y dikurangi 4, karena Y min B-nya itu adalah Y kurang 4 di soalnya. Gitu. Sama dengan R kuadratnya ini, 25. Oke, kita langsung operasikan. Nah, cara mengoperasikan bentuk aljabar seperti ini kan banyak beberapa angka-angka yang dalam kurung. Jadi kalian selesaikan
yang ada di dalam kurung yang bisa dioperasikan gitu ya. Misalnya ini nih, negatif 5 ditambah 1 itu kan bisa ya kita hitung hasilnya berapa? Negatif 4. Kemudian dikali X plus 1 itu kan nggak bisa dioperasikan, jadi kita tulis kembali jadi X ditambah 1. Ditambah 7 kurangi 4, 3, dikali Y min 4. Tidak bisa ya, jadi langsung kita tulis kembali Y dikurangi 4 sama dengan 25. Oke, kita lanjut operasikan. Kita kalikan negatif 4 ini ke X plus 1. 1 suku dulu, negatif 4 ditambah negatif 4 dikali X hasilnya negatif 4X, kemudian negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4 ditambah 3 dikali Y dikurangi 4. 3 dikali Y 3Y, kemudian 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12 sama dengan 25. Nah, ini ada beberapa suku dalam aljabar ini ada yang sama ya. Nah, ada yang sama yaitu ini konstantannya yang angkanya aja ya. Ada negatif 4, ada negatif 12, kemudian ada 25 kita pindahkan ke ruas kiri ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita pindahkan dulu 25 yang ada di ruas kanan ke ruas kiri agar si ruas kanannya menjadi 0. Jadi yang tadinya 25 itu positif, kita pindah ruaskan ke ruas kiri jadi negatif. Jadi negatif 4X dikurangi 4 ditambah 3Y dikurangi 12 dikurangi 25 sama dengan 0. Oke, kita operasikan lagi. Jadi hasilnya negatif 4X ditambah 3Y, negatif 4 dikurangi 12, hasilnya negatif 16, negatif 16 dikurangi 25, hasilnya negatif 41, sama dengan 0. Nah, karena di depan X ini atau koefisien X-nya itu negatif, alangkah lebih baiknya kalian rubah ke dalam positif. Pastinya kalian kalikan kedua ruasnya dengan negatif gitu ya. Sebetulnya tidak masalah, tidak dirubah juga, tapi untuk mengindahkan bentuk persamaan ini, jadi kalian kalikan saja dengan negatif. Jadi negatif 4X dikali negatif 3Y kali negatif negatif 41 dikali negatif 0 kali negatif, semuanya dikali negatif. Jadi hasilnya 4X dikurangi 3Y ditambah 41 sama dengan, karena kan 0 dikali tanda apapun hasilnya tetap 0. Seperti itu ya. Oke, sudah selesai untuk penyelesaian contoh soal nomor 2. Jadi kita langsung bisa kasih kesimpulan. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X ditambah 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 25 melalui titik P. Negatif 5,7 adalah 4X dikurangi 3Y ditambah 41 sama dengan seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 4Y dikurangi 15 sama dengan 0 melalui titik P 3,4. Nah, di soal ini persamaan lingkaran yang diketahui itu adalah persamaan umum lingkaran ya, yang ini nih bentuk umumnya. Nah, jadi kalian untuk mencari persamaan garis singgungnya harus menggunakan rumusan yang ini gitu ya, yang lumayan panjang. Tapi tidak usah khawatir, seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, kalau misalnya kalian kesulitan mengingat rumusan ini, kalian bisa merubah persamaan lingkaran yang ada di soal ini, persamaan umumnya dirubah ke persamaan lingkaran yang berpusat di A, B gitu. Jadi menggunakan rumusan persamaan garis singgung yang tentu yang berpusat di A, B juga gitu ya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan dua cara. Cara yang pertama tanpa merubah bentuk persamaan lingkaran, jadi kita akan menggunakan rumusnya ini. Nanti cara yang kedua kita rubah ke bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Oke, penyelesaiannya sama seperti contoh soal sebelumnya, kita akan mensubstitusikan titik P ke persamaan lingkaran ini ya. Jadi kita tuliskan dulu persamaan lingkarannya, kemudian kita
kita ganti seluruh variabel X kita ganti dengan 3, ini ada X ya, kemudian variabel Y diganti dengan 4, maka diperoleh 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3, karena 2X itu kan 2 kali X ya, X-nya 3 artinya 2 kali 3 dikurangi 4Y artinya 4 kali 4 dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, kita operasikan. 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6, dikurangi 4 kali 4 hasilnya 16, dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi nanti si ruas kiri ini hasilnya harus sama dengan 0 untuk membuktikan bahwa si titik P ini terletak pada lingkaran. Oke, kita operasikan lagi. Apakah betul hasilnya 0? 9 ditambah 16, 25 ya. 25 ditambah 6 hasilnya 31, 31 dikurangi 16 dikurangi 15, ya betul hasilnya 0 ya. Oke, jadi karena hasilnya 0 berarti terbukti bahwa titik P itu terletak pada lingkaran. Oke, kita lanjut, kita cari persamaan garis singgungnya. Tuliskan dulu rumusan persamaan garis singgung lingkaran ini ya di sini. Kemudian kita akan mengganti X1-nya, kita ganti dengan 3, Y1-nya kita ganti dengan 4, A kapital ini kita ganti dengan apa nih? Kita ganti dengan 2 ya, karena X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 4Y dikurangi 15 sama dengan 0, bentuknya kan sama seperti ini ya. Nah, di mana A ini adalah koefisien X, artinya angka yang ada di depan variabel X, berarti kan ini 2 ya. Ya, angka yang ada di depan X itu 2, B-nya itu koefisien Y, artinya angka yang ada di depan Y, berarti yang depan Y apa nih? Min 4 ya, karena rumusannya positif atau dijumlah, jadi nilai B-nya min 4, kemudian C-nya berarti berapa? Negatif 15 gitu. Kita langsung substitusikan saja nilainya. Jadi diperoleh 3X ditambah 4Y ditambah 2/2 dikali X plus 3 ditambah min 4/2 dikali Y plus 4 ditambah negatif 15 sama dengan 0. Oke, kita operasikan yang bisa dioperasikan terlebih dahulu seperti ini, 2/2 1 ya. Oke, kemudian min 4/2 hasilnya min 2 gitu. Oke, kita lihat hasilnya 3X ditambah 4Y, karena 2/2 itu 1 dikali X plus 3 hasilnya X plus 3, jadi satunya tidak usah ditulis. Jadi ditambah X plus 3, kemudian ini kan awalnya ditambah ya, ditambah min 4/2, karena min 4/2 hasilnya min 2, jadi penjumlahan ini yang tadinya plus jadi min ya. Jadi dikurangi 2 dikali Y plus 4 ditambah min 15. Betulnya dari sini di step ini juga kalian bisa langsung, di sini ada plus ada min, plus dikali min ya, positif dikali negatif dengan negatif, berarti kalian bisa langsung rubah penjumlahannya jadi pengurangan gitu. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi diperoleh 3X ditambah 4Y ditambah X ditambah 3, jadi tanda kurung yang ini boleh kalian keluarkan atau boleh kalian hilangkan, karena operasinya ini penjumlahan ya, di depannya penjumlahan, kecuali kalau di depannya perkalian seperti ini, 2 dikali Y plus 4, jadi dalam kurung ini tanda kurungnya tidak boleh dihilangkan. Oke, jadi X plus 3 ini dihilangkan, jadi kurungnya jadi X plus 3 dikurangi, nah ini kita langsung kalikan saja, min dikurangi 2 kali Y, 2Y, kemudian dikurangi 2 kali 4, hasilnya 8, kurangi 15, ini jadi 15. Oke, kita operasikan. Suku yang sejenis, ini ada X ya, ini ada X. Oke, ibu tandai dulu. Nah, di sini ada 3X, kemudian ada X lagi ya, mana nih? Nah, ini 3X dengan X, 3X ditambah X hasilnya 2X gitu. Oke, kita lihat jawabannya, 3X ditambah X hasilnya 2X, 4X ya, hasilnya 4X ini. Nah, kemudian yang mengandung variabel Y ini ada 4Y, ada min 2Y, artinya plus 4Y dikurangi 2Y, hasilnya 2Y plus ya, positif. Kemudian yang angkanya saja atau konstanta ada 3 dikurangi 8,
hasilnya negatif 5. Negatif 5 dikurangi 15 hasilnya negatif 20. Oke, perolehlah hasilnya 4x. 4x ditambah 2y dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini sampai sini sebetulnya sudah betul, tapi bentuk seperti ini bisa kalian sederhanakan lagi karena 4 bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2 ya, bisa disederhanakan. Jadi, bentuk paling sederhananya adalah 2x ditambah y dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi kedua ruas kalian kalian bagi 2. 4x dibagi 2 2x, 2y dibagi 2y, 20 dibagi 2 10. Jadi hasil akhirnya 2x ditambah y kurangi 10 sama dengan 0. Oke, kita langsung tuliskan kesimpulannya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurangi 4y dikurangi 15 sama dengan 0 melalui titik P adalah 2x ditambah y dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, seperti itu untuk cara yang pertama. Sebetulnya sama saja ya langkahnya, cuman mungkin challenge-nya adalah kalian harus bisa mengoperasikan rumusan untuk persamaan garis singgungnya gitu ya. Karena biasanya tidak semua ya, biasanya ada saja siswa yang kesulitan untuk menjumlahkan atau mengoperasikan operasi aljabar atau bentuk aljabar seperti ini. Kadang plus minusnya yang ketuker gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, di mana kita akan merubah bentuk persamaan lingkaran yang ada di soal ini ke bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, di mana persamaannya itu adalah x min A dikuadratkan ditambah y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat gitu. Jadi ada dua hal yang harus kalian cari. Yang pertama titik pusatnya nih A sama B-nya, AB-nya, kemudian yang kedua R-nya atau jari gitu. Yang harus kalian ingat juga di sini bentuk persamaan lingkaran ada A, ada B, ada C, di mana A-nya itu 2 ya. 2 sebagai A, kemudian B-nya negatif 4, C-nya negatif 15. Oke, Ibu tuliskan dulu. Ini A-nya 2, kemudian B-nya negatif 4, ini negatif 15, C-nya gitu, ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan mencari titik pusat, yaitu titik A dan titik B. Titik A dulu, rumusnya adalah negatif 1/2 dikali A kapital. A kapitalnya 2, artinya negatif 1/2 dikali 2, hasilnya negatif 1, karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Itu untuk nilai A. Kemudian untuk nilai B-nya, negatif 1/2 dikali B kapital. Berarti nilai B-nya tadi berapa? Negatif 4. Berarti negatif 1/2 dikali negatif 4. Ada 2 negatif nih, perkalian, artinya negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian 4/2 atau 4 dibagi 2 hasilnya 2. Oke, jadi nilai B-nya 2. Jadi kita dapatkan titik pusatnya A-nya negatif 1, B-nya 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai R atau jari-jari, di mana rumusannya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kapital yang ada di persamaan lingkaran. Oke, kita masukkan nilai A-nya nih ya, A-nya negatif 1, B-nya 2. Oke, kita masukkan atau substitusikan nilai A, B-nya dan C-nya. A-nya negatif 1, artinya negatif 1 kuadrat ditambah B-nya 2 kuadrat dikurangi C-nya negatif 15. Oke, kita operasikan, negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikuadratkan hasilnya 4, dikurangi negatif 15. Ada negatif, ada 2 tanda negatif, hasilnya pasti positif, jadi plus 15. Kita jumlahkan 1 tambah 4, 5, 5 tambah 15, hasilnya akar 20. Akar 20 itu adalah akar dari 4 kali 5 ya, 4 kali 5, 20. Salah satu bilangannya yaitu 4 bisa diakarkan atau ada nilainya itu 2, akar 4 itu 2. Jadi hasil
jari-jarinya adalah 2 akar 5. Oke, kita simpulkan. Untuk nilai A-nya itu -1, untuk nilai B-nya 2, dan untuk nilai R-nya atau jari-jarinya 2 akar 5. Nah, setelah ini kalian bisa langsung memasukkan atau mensubstitusikan nilai A, B, dan R-nya ke persamaan lingkaran yang berpusat di akum AB yang ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja substitusikan. X dikurangi A-nya itu -1, ya. X dikurangi A-nya -1, kuadratkan, ditambah Y min B, B-nya itu 2, jadi dikurangi 2, sama dengan R kuadrat, R-nya 2 akar 5. Oke, kita operasikan. X dikurangi -1, ada negatif-negatif jadi positif, jadi X plus 1, dikuadratkan, ditambah Y min 2, Y min 2-nya tetap kuadrat, dikurangi 20. 20 ini dari mana? Dari hasil pangkat 2 akar 5. 2 akar 5 dipangkatkan, artinya masing-masing ya. 2 dipangkatkan dulu hasilnya 4, ya. 2 pangkat 2, 4. Kemudian akar 5 dipangkatkan hasilnya 5. Karena perkalian 2 akar yang bilangannya sama, seperti ini misalnya, akar 5 dikali akar 5, itu menghasilkan bilangan itu sendiri, jadi menghasilkan angka 5-nya tanpa akar. Artinya kita langsung kalikan, tadi 2 akar 2, 4, jadi 4 kali 5 hasilnya 20. Gitu ya. Kita dapatkan persamaan lingkaran yang baru, yang akan kita cari persamaan garis singgung lingkarannya dari sini. Gitu ya. Sebetulnya untuk cara yang kedua ini kalian kerja 2 kali, tapi mudahnya atau positifnya kalian tidak usah menghafal rumus-rumus atau rumus yang panjang tadi ya, persamaan garis singgung lingkaran berdasarkan atau dari persamaan umum lingkaran gitu. Jadi intinya kalian untuk cara 2 ini kalian kerja 2 kali, artinya kalian mencari dulu atau merubah dulu persamaan lingkarannya, baru mencari persamaan garis singgung gitu. Tapi plusnya tadi kalian tidak usah mengingat rumus yang panjang. Oke, kita lanjut pembahasannya. Caranya masih sama seperti contoh soal sebelumnya, cuma bedanya yang tadi saja ya, yang step pertama. Kita langsung substitusikan titik P-nya ke persamaan lingkaran yang baru nih ya. X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 dikuadratkan dikurangi, sama dengan 12, sama dengan 20. Nah, kita tuliskan dulu. Kita ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 4. Oke, diperoleh 3 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 4 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 20. Kita operasikannya yang dalam kurungnya menghasilkan 3 ditambah 1, 4, kuadrat ditambah 4 dikurangi 2, hasilnya 2 kuadrat sama dengan 20. Oke, kita operasikan lagi, 4 kuadrat hasilnya 16, ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi 16 tambah 4 hasilnya 20. Jadi sama ya, seperti jari-jari yang dari persamaan lingkaran. Artinya titik P-nya terletak pada lingkaran. Oke, kita langsung step terakhir mencari persamaan garis singgungnya menggunakan rumus ini. Ya, tinggal ditambah lagi X min A-nya, tapi hilangkan kuadratnya dan X-nya diganti dengan X1 yang kelompok pertama. Jadi ada 2 kelompok, ini kelompok istilahnya, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua gitu ya. Tipenya sama X min A. Begitu pula dengan Y min B gitu. Oke, kita langsung substitusikan Y1-nya, X1-nya 3, Y1-nya 4 ya. Kemudian X min A-nya kita sesuaikan dengan ini, X plus 1, Y min 2 gitu. Oke, kita lihat X1-nya 3 jadi 3 plus 1 karena A-nya min 1, jadi min kali min plus, jadi 3 plus 1 dikali X plus 1 ya, X min A-nya X plus 1 ditambah Y1-nya 4, 4 min 2, B-nya 2, kemudian dikali Y min 2 sama dengan 20. Oke, kita operasikan dulu yang bisa dioperasikan terlebih dahulu. Nah, 3 ditambah 1, 4 hasilnya. Kemudian X plus 1 tidak bisa dioperasikan, jadi kita tulis kembali.
ditambah 4 dikurangi 2 hasilnya 2, dikali Y min 2, kemudian 20 yang ada di ruas kanan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri agar ruas kanannya menjadi 0. Jadi yang tadinya positif 20, kita pindah ruas jadi negatif, artinya jadi dikurangi 20. Gitu. Oke, kita operasikan lagi, kita kalikan ini ya. 4 dikali X, hasilnya 4X, 4 dikali 1 hasilnya 4, ditambah 2 dikali 2Y, ditambah 2 dikali negatif 2, hasilnya negatif 4. Gitu. Dikurangi 20 sama dengan 0. Oke, seperti biasa kita lihat mana suku yang sejenis. Di sini X-nya hanya ada 1, Y-nya ada 1, sisanya konstantanya ya, yang angkanya saja. Berarti kita jumlahkan yang angkanya saja ya. Jadi kita tulis dulu yang ada variabelnya dulu. Menghasilkan 4X ditambah 2Y, 4 dikurangi 40 dikurangi 20, hasilnya min 20 sama dengan 0. Sama ya seperti cara yang pertama hasilnya. Jadi kalau misalnya hasil dari cara 1 dan cara 2 tidak sama, berarti ada salah satu proses yang salah, baik itu cara 1 ataupun 2 gitu. Oke, kita langsung sederhanakan lagi. Kita masing-masing bagi 2 ruas, jadi 2X ditambah Y dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, terakhir kita tulis kesimpulan seperti itu. Oke, untuk pembahasan bagian pertama, yaitu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya nanti akan kita bahas di bagian kedua atau di video bagian kedua. Oke, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.